Selamat malam. Izin saya buka masker. Saya dan Wita sangat berterima kasih untuk undangan Gemim Kristus dan menyampaikan satu tema seminar malam hari ini dengan judul Seni Merawat Keluarga. Apakah PowerPoint bisa disiapkan? Oke. Saya coba dulu ini. Ya, saya mengundang Roswita maju ke depan sebentar. Saya ingin memperkenalkan kami menikah 31 tahun. Jadi Roswita dikaruniakan Tuhan lewat satu keluarga yang jauh lebih sehat. Bukan keluarganya dari keluarga asal saya. Anak kami yang pertama Yosep yang kaus hitam, dia 29 tahun. Dan Moze 25 tahun, yang di sebelahnya itu calon ya, jadi masih calon ya. Calonnya Yosep yang baju biru. Yosep bekerja di Jakarta di bidang desain, dia sekolah di Manila, dan Moze sarjana komunikasi dari Dallas Baptist University di Texas, dan sekarang melayani di Bali. Ya. Ini sedikit perkenalan, saya sekali lagi senang untuk malam ini banyak sekali ya, saya tidak duga ini malam banyak sekali yang hadir ya. Thank you ya, silakan duduk, thank you. Kami bekerja di satu lembaga konseling keluarga kreatif, orang kenal dengan LK3. Kami dipanggil memuridkan konselor dengan visi supaya tersedia tenaga konselor secara merata di tanah air, termasuk tenaga psikolog dan psikiater. Dan kami bekerja sama dengan 15 perguruan tinggi untuk menghasilkan atau memuridkan konselor dari program sertifikat hingga doktoral. Ya. Dan kami juga mempunyai lembaga sertifikasi profesi untuk mensertifikasi konselor-konselor di Indonesia. Dan kalau Tuhan berkenan dalam waktu yang singkat, kami mendapat izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP, supaya sertifikasi itu resmi dari negara. Dan kami punya, setelah meluluskan 1000 magister di bidang counseling, kami mendirikan satu pusat counseling namanya Selalu Ada Harapan. Di situ ada 80 konselor spesialis, psikolog spesialis, dan psikiater, dan ada 40 sampai 50 orang di daerah. Jadi LK3 punya 120 konselor dan psikolog saat ini yang bekerja di LK3. Saya ingin mulai dari teks 1 Timotius yang sebenarnya konteksnya tidak terlalu persis. Tapi ayat ini menyentuh saya tahun 2014. Anak saya sejak SMP kelas 1 yang Moze tadi, dia sudah mendeklarasikan dirinya sebagai seorang ateis. Dia sangat tidak percaya kepada Tuhan, kepada Alkitab. Dan setelah 4 tahun menjalani sebagai seorang ateis, dia masih ke gereja tapi terpaksa gitu karena kami meminta dia ke gereja. Di samping ya ada isu yang saya tidak bisa jelaskan. Dia senang saja ke gereja itu untuk bisa dapat uang persembahannya. Dia simpan untuk main game. Sudah mengerti maksudnya? Ya. Dia cerita itu setelah dia bertemu Kristus tahun 2016. Dia tanya begini suatu malam, dia kelas 2 SMA. Perasaan papa apa sih? Papa pendeta, anak ateis gitu. Saya ditanya begitu, saya tercengang juga sebenarnya. Tapi saya sudah menyiapkan jawaban. Saya bilang begini, J, kalau kau tanya perasaanku, aku kecewa sebenarnya, aku sedih. Tapi kau Kristen tidak Kristen, kau anakku. Aku sayang sama kau bukan karena kau Kristen. Aku sayang sama kau karena kau anakku, ingat itu baik-baik. Senyum dia. Jadi Bapak udah gak paksa aku lagi ke gereja? Sementara enggak. Wah senang banget dia. Karena hari Minggu pagi biasa aja bangun siang, sekarang bangun pagi, main game dia. Anda bisa bayangkan durasinya 8 jam sehari selama 6 tahun.
sedih, hancur, susah, dan kecewa. Dan kadang-kadang frustrasi sampai saya depresi. Sudah bisa bayangkan, seorang pendeta yang dikenal, dan dia juga pada waktu itu sudah mengalami depresi. Saya juga konselor yang dikenal, anak saya depresi. Tapi saudara, ayat yang menyentuh saya adalah, dikatakan, tapi jika seorang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Saya pikir anak saya ateis. Tapi karena dia tidak saya rawat dengan baik. Saya sebagai ayahnya terlalu sibuk. Bisa Bapak Ibu bayangkan, saya bisa terbang 130 kali setahun. Dan dia kesepian di rumah, saya sering bawa mamanya. Dan saya merasa, sebagai orang yang tidak memelihara anak saya dengan baik, saya juga orang yang lebih buruk dari orang yang tidak beriman, daripada ateis. Inilah dasar penerimaan saya kepada anak saya, bahwa dia menjadi tidak percaya karena saya ayahnya tidak memelihara dia dengan baik. Mungkin ada cerita yang panjang. Kami akhirnya setelah membawa dia ke 9 psikolog. Anak kami ini ada Aspergernya. Mild autism, autism yang berfungsi. Dia sangat pandai, dia cerdas, IQ-nya 151. Bapak Ibu kalau dengar dia ceramah, dia lebih jago mengajar daripada saya. Umurnya masih 25 tahun. Tetapi kebutuhannya yang paling utama adalah ngobrol. Kami bawa dia jalan ke sana sini sampai ke luar negeri. Dia bilang, aku gak butuh itu Pak, aku butuh Bapak. Aku butuh Bapak. Bapak boleh belikan aku itu dan ini. Aku dibawa ke sana dan ke sini. Aku senang Pak, tapi aku tidak merasa disayang. Aku butuh Bapak, Bapak terlalu sibuk. Wah, itu seperti pisau yang ditusuk dari dalam, saya udah gak bisa ngelak sudah. Dan kami akhirnya memang memutuskan menemani dia selama 4 tahun di kota Salatiga. Sebelum dia berangkat studi ke Amerika. Tapi ayat ini mengingatkan kita, ada tugas pemeliharaan yang sangat penting, yaitu pemeliharaan keluarga. Saya baru beli mobil, mobilnya baru. Oh, saya rajin ngerawat, bersihin, cuci, bawa ke cuci mobil. Saya rawat baik-baik, istri saya punya kebun, bukan kebun, taman kecil di depannya cuma 3x3, dia rawatnya baik-baik. Ibu-ibu rawat wajah ke salon, tapi Bapak Ibu pernah gak marital check up? Pernikahan itu sehat apa tidak? Kami kemarin satu keluarga, cek ke general check up ke Singapura, mengeluarkan uang banyak sekali. Secara rutin kami memeriksakan kesehatan. Tetapi marital check up, pemeriksaan kesehatan keluarga, kita jarang sekali. Tadi pagi saya juga dalam seminar di sini, saya mengatakan ini tugas yang sangat penting dan mendesak. Banyak tugas-tugas kita penting tapi tidak mendesak, atau mendesak tapi tidak penting. Kalau ini penting dan mendesak, terutama selama pandemi, saudara bisa lihat. Jumlah angka yang depresi itu meningkat luar biasa. Kami sekeluarga juga mengunjungi psikolog, mengunjungi psikiater. Ada situasi-situasi yang sulit dan kita tidak bisa ngelak. Dulu kita bisa lari ke kafe, ke mall. Tiba-tiba 2 tahun kita dikurung, gak bisa kemana-mana. Dan saya sebagai orang ekstrovert, saya juga depresi. Biasa terbang 130, tiba-tiba gak kemana-mana, di rumah aja. Ngajarnya online lagi, aduh. Kita anak-anak semua kena dampak daripada pandemi ini. Dan saya disadarkan betapa pentingnya merawat kesehatan mental keluarga. Dan beberapa penelitian membuktikan, saya kebetulan mengambil 2 studi magister counseling dan sosiologi agama. Survei membuktikan bahwa keintiman keluarga tinggi, stres keluarga rendah. Menarik ya.
Jadi keluarga itu makin akrab, makin hangat, makin dekat, bondingnya kuat, itu stres cenderung rendah. Tapi kalau bonding kehangatan keluarga itu rendah, itu stres tinggi. Kalau nggak percaya, lihat aja ibu-ibu yang lagi hamil. Biarpun stres berat, mengandung, ya kan, melahirkan, happy aja itu ibu-ibu itu. Betul nggak ibu-ibu? Karena kamu merasa dekat sama bayi itu. Jadi kalau kita lihat, dalam kesesakan hidup, obat stres yang paling murah dan mudah itu adalah rumah. Jadi kalau saudara pulang kantor gitu, pingin cepat-cepat pulang ke rumah, nah itu benar itu. Tapi di Jakarta orang pinggirnya mampir ke mall dulu, ya kan, ngape dulu. Kalau boleh pulang istrinya udah tidur gitu kan, daripada ribut, ya kan. Saudara yang kekasih, ada beberapa alasan yang saya ingin sampaikan. Jadi pagi sempat saya singgung beberapa poin ini, tapi saya akan menyampaikan 7 alasan ya untuk kenapa kita merawat pernikahan, merawat keluarga dan anak-anak. Saudara, yang pertama adalah keluarga itu didesain oleh Tuhan sebagai mitranya menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi pada waktu Allah Tritunggal merancang penebusan, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus merancang karya penebusan, maka dalam rancangan itu ditetapkan suatu keputusan. Jikalau andai kata sekiranya manusia yang kita ciptakan jatuh ke dalam dosa, maka kita harus menebus dia. Dan perencanaan ini dijadikan sebelum manusia ada. Jadi Tuhan sudah merencanakan kalau sampai manusia yang kita ciptakan nanti jatuh ke dalam dosa, kita harus tebus dia. Dan singkat cerita, dalam rapat Allah Tritunggal itu diputuskan, oknum kedua, juru selamat akan datang dan lahir lewat sebuah keluarga, Yusuf dan Maria. Kalau kita melihat sejarah penebusan, itu menarik sekali. Tuhan tidak merencanakan penebusan itu datang lewat gereja, tidak. Bukan juga lewat negara, bukan. Tapi lewat sebuah keluarga. Saudara melihat rencana Tuhan untuk satu keluarga itu begitu indah. Saya percaya rancangan yang sama untuk keluarga Anda dan saya. Tidak peduli keadaan pernikahan kita buruk, rusak, sakit, berpisah. Karena dari leluhur juru selamat kita, juga banyak yang keluarganya yang rusak. Ada yang incest, Yehuda Tamar. Ada yang penzina, namanya Raja Daud. Ada pelacur, namanya Rahab. Tapi dari keluarga yang tidak sempurna, Tuhan menyempurnakan rencana keselamatannya. Saya yakin itu juga rencana untuk Anda dan saya. Keluarga kita boleh gagal. Tapi rencana Tuhan untuk anak-anak kita tidak bisa digagalkan hanya karena keluarga kita gagal. Begitulah rencana Tuhan untuk keluarga. Saudara, dalam perenungan saya dari kitab Ayub, maka sasaran utama dari kuasa kegelapan itu adalah keluarga. Bukan keluarga yang tidak baik. Keluarga yang baik-baik yang mendapat serangan. Saya survei membuktikan banyak sekali masalah-masalah yang kami lakukan di LK3 itu keluarga-keluarga yang baik, keluarga-keluarga yang saleh, keluarga-keluarga yang cinta Tuhan, mereka ada di ruang konseling kami. Ada satu penelitian dalam buku Keluarga di Tengah Badai Dunia, ditemukan banyak sekali masalah-masalah seksual, masalah-masalah perselingkuhan, itu terjadi dalam keluarga-keluarga yang baik-baik. Bukan keluarga yang berantakan. Jadi kalau kita lihat, keluarga kita sebenarnya tidak aman. Dan seorang penulis mengatakan, keluarga didesain untuk suatu peperangan rohani. Tidak banyak orang yang memahami keluarga itu didesain untuk suatu peperangan rohani.
Sudah di sana mengalami banyak sekali tragedi. Kita di sana dicintai, di sana kita dibenci. Di rumah kita mendapat sukacita, di sana kita berlinang air mata. Saudara lihat paradoks itu? Kita diinginkan, didoakan orang tua kita supaya kita lahir. Setelah kita lahir diabaikan, dikasih pembantu, dikasih digital babysitter, dititip sama opa oma. Saudara bisa bayangkan perasaan anak-anak. Yang katanya, dulu Bapak mendoakan kamu sungguh-sungguh dalam hatinya. Tapi Bapak kemana setelah aku besar? Dan sekali rusak, energi, waktu, usaha yang diperlukan sangat banyak. Itu sebabnya banyak orang mau menyerah. Gak sanggup. Kami membutuhkan waktu 4 tahun menemani anak kami di Salatiga. Kami pindah dari Jakarta. Sudah bisa bayangkan, jarak kantor sama rumah saya adalah 550 kilo. Saya mengeluarkan uang yang banyak untuk ke kantor naik pesawat. Saya menolak undangan 100 kali setahun, itu setara 600 juta sampai 800 juta dengan penjualan buku kami pada waktu itu. Dan tahun 2016 setelah kami temani 3 tahun, museum akhirnya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia bilang satu kalimat yang tidak akan saya lupakan. Terima kasih Papa sudah pulang ke rumah. Waktu Papa fokus sama kelemahanku, aku fokus sama kelemahanku. Saya sering sekali mengkritik dia waktu dia kecil. Tapi waktu Papa fokus sama kelebihanku, aku tidak perlu fokus sama kelemahanku. Waktu Papa menerima aku apa adanya. Aku menerima diriku apa adanya. Dan waktu Papa menerima diriku apa adanya, aku bisa menerima penerimaan Tuhan sama diriku apa adanya. Itu sebabnya aku jadi Kristen. Penerimaan itu memulihkan, menyembuhkan. Pengenalan pintu penerimaan, penerimaan awal pemulihan. Saya perlu bertahun-tahun pulang ke rumah mengenali kembali anak kami. Tidak mudah. Dan 2-3 bulan setelah diterima Kristus, dia minta, bolehkah saya sekolah ke Amerika? Saya merasa di sana, saya bisa sekolah dengan baik. Berkat anugerah Tuhan kami mengupayakan. Dan dia berangkat Agustus 2016, beberapa bulan setelah dia menjadi Kristen. Tapi peran mamanya sangat besar. Sengaja istri saya tidak lagi pergi kemana-mana, hanya menemani anak kami Moze selama 4 tahun. Waktu anak-anak masih kecil, Moze masih 1 tahun, dia berhenti kerja. Dia tahu pergumulan saya untuk menggembalakan pada tahun 91 dan kemudian membesarkan LK3 tahun 2002, itu sangat berat. Saya minta istri saya Roswita akan sharing apa yang dia kerjakan ketika terjadi kerusakan dalam hubungan kami dengan anak kami Moze. Boleh tepuk tangan untuk Roswita? Iya, selamat malam Bapak Ibu. Saya mau sedikit sharing kenapa saya merasa bahwa keluarga saya sangat penting bagi saya. Saya dibesarkan oleh seorang ibu yang ketika saya berusia 5 bulan, dia keluar dari pekerjaan. Dan ibu saya mengatakan, bagi mama, kamu lebih penting daripada pekerjaan. Papa saya pegawai negeri ketika itu dan ya tahun 62 pegawai negeri kayak apa sih gitu ya. Dibanding sekarang mungkin jauh lebih baik sekarang. Nah akhirnya ketika kami menikah, sebelum kami menikah dokter bilang kemungkinan saya sulit punya anak. Maka saya sebetulnya dengan Pak Julianto bersiap-siap tidak punya anak. Tetapi akhirnya Tuhan memberikan kami
Joseph. Josephus itu anaknya manis sekali. Waktu baru lahir dia putih, gemuk gitu ya. Saya sangat gembira punya anak yang Tuhan berikan. Laki-laki lagi. Orang Batak ya, laki-laki itu wah pokoknya. Nah, tetapi ketika itu setahun setelah Yosef lahir, saya masih bekerja. Waktu itu saya bekerja di kantor PGI sebagai Kepala Biro Informasi. Tetapi Bapak Ibu, anak-anak bertumbuh ya. Dan saya merasa bahwa saya harus berhenti bekerja karena dia membutuhkan saya untuk merawat dia. Maka saya katakan pada Pak Jul, aku berhenti kerja ya. Dan itu berarti memotong anggaran 50% di rumah dan membuat banyak sekali perubahan dalam hal budgeting di rumah. Tapi saya pikir anak saya sedang sangat membutuhkan saya usia 1 tahun. Akhirnya kami memutuskan oke, mana yang harus dipotong dan saya melihat ibu saya begitu memberikan waktu untuk keluarga, untuk kami, sehingga saya berpikir bahwa teladan ibu saya adalah satu hal yang dapat saya jadikan barometer untuk saya merawat keluarga saya. Nah, bagaimana kami bisa hidup, bisa bekerja sama setelah itu, kemudian LK3 berdiri dan bagaimana kerja sama kami, yaitu karena saya merasa bahwa dengan saya tidak bekerja di luar rumah, saya bisa lebih bebas merawat anak-anak, bisa lebih bebas juga mendampingi Pak Julianto. Karena pada saat yang bersamaan saya berhenti kerja, Pak Julianto dijadikan pendeta muda ketika itu. Nah, saya harus mendampingi dia juga, tetapi yang saya mau sampaikan adalah bahwa keputusan-keputusan untuk mengutamakan keluarga memang tidak mudah. Tetapi buat kami, itulah harus kami ambil ketika itu. Saya pernah ditawarkan bekerja di satu sekolah yang baik, kemudian dengan banyak fasilitas, tapi saya pikir, endaklah. Saya bilang, Pak Jul, kamu masih butuhkan saya untuk urus LK3. Nah, ketika Mose lahir, berkembang, dia bertumbuh, dia anak yang berbeda dengan abangnya, buat saya harus lebih memberikan waktu, tenaga, dan juga uang dan semua perhatian lebih kepada Mose. Tadi Pak Jul cerita dia ada mild autism yang kami baru tahu belakangan ini. Saya bingung dengan dia, kenapa kamu begini, kok begini. Tapi di Salatiga satu hal yang saya sangat bersyukur Bapak Ibu, saya punya teman, saya punya komunitas yang sama-sama punya anak-anak yang mirip-mirip sulitnya gitu. Nah, dengan komunitas itu saya bisa berbagi, bisa saling menolong, saling memberikan informasi. Itu membuat saya bersemangat menemani Mose. Pak Jul masih ke Jakarta karena kantor di Jakarta, dia masih muter-muter, keliling-keliling karena untuk pelayanan. Tetapi tidak sebanyak sebelumnya. Nah, jadi dia mengurangi dan saya memberi diri untuk menemani Mose di Salatiga. Ketika itu abangnya lagi kuliah di Manila, jadi itu agak sedikit membuat kami bisa lebih fokus ke Mose. Ya, tetapi itulah yang terjadi dengan anak saya. Dia akhirnya menemukan bahwa dia adalah seorang Asperger dan dia mencari tahu apa itu Asperger, apa itu bagaimana harus membantu dirinya sendiri. Karena dia kan pintar ya, jadi dia tidak hanya terima apa yang saya berikan, tapi dia juga argue kalau ada yang nggak benar gitu ya. Jadi dia cari, dia gali, dia konseling, dia ketemu orang. Nah, kami juga makin dekat kami karena kami ingin sama-sama merawat dia. Jadi kedekatan antara suami istri itu sangat dibutuhkan dan itu menjadi dasar buat kami berdua untuk bisa merawat keluarga lebih baik. Nah, itu yang kami lakukan, kami bersyukur bahwa keputusan saya untuk berhenti bekerja buat saya itu sudah tepat. Itu membuat kami lebih bisa bekerja sama, saya menulis, saya sangat mahir dalam editing dan buku-buku kami juga saya yang edit semua dan Pak Julianto menulis dan kami kerjasama kami makin baik gitu. Nah, jadi itulah kisah kami. Mungkin tidak gitu cocok dengan Bapak Ibu, tapi itu
yang kami alami. Terima kasih. Thank you. Waktu Allah Tritunggal merencanakan karya penebusan, 3 pribadi yang esa itu sehati sepikir untuk merencanakan karya keselamatan. Dari prinsip yang dicatat kitab Filipi 2 itu, salah satu prinsip pemulihan keluarga adalah suami istri harus kompak, sehati sepikir dan sepakat. Itu pengalaman yang dibagikan oleh Raswita dan kami melewati masa-masa yang sulit, padang gurun, menjalani duri-duri keluarga yang sangat menyakitkan dan melukai. Tapi kami melihat Tuhan ada di sana. Seringkali Tuhan tidak menjawab doa kita, karena Dia ingin memberikan dirinya menemani kita dalam badai, lebih daripada memberikan kita mujizatnya. Itu satu prinsip yang saya rasakan. Bertahun-tahun kami doakan anak kami, seolah-olah tidak ada jawaban. Jawabannya Tuhan bilang, enggak, aku menemani kamu. Saudara yang kekasih, dan yang keempat, ada satu yang saya rasakan ketika menemani Mose bertahun-tahun lamanya. Termasuk sesudah dia sekolah di Amerika, kami berusaha mencari waktu 2 bulan selalu bersama-sama. Yaitu menjadi orang tua itu sangat istimewa. Banyak godaan bagi kita untuk melihat pekerjaan lebih istimewa, bisnis lebih istimewa, pelayanan lebih utama, termasuk saya. Tapi bukan hanya istimewa, yang menarik dari catatan kitab suci, pelayanan ini, panggilan ini, tugas ini tidak tergantikan. 2 tahun lagi Jokowi digantikan jadi presiden. Jabatan presiden pun tergantikan. Tapi keayahan dan keibuan itu tidak tergantikan. Betapa malangnya kita kalau pengasuhan anak, kita kasih pembantu, opa oma. Kita serahkan sama digital babysitter, electronic babysitter. Itu membantu, iya. Menggantikan, no. Peran kita itu sangat tidak tergantikan. Termasuk keistrian dan kesuamian. Itu fungsi yang tidak tergantikan. Waktu keluarga pas kami dalam krisis tahun 96, kami hampir bisa pada waktu itu. Saya sudah tidak kuat. Menjadi gembala dan menjadi suami. Saya gembala oke. Saya pendeta yang sukses menggembalakan jemaat. Setiap tahun jemaat saya berkembang 100%. Tapi hubungan saya memburuk sama istri saya. Karena saya tidak dipersiapkan menjadi suami. Akhirnya saya memilih berhenti jadi gembala, berhenti jadi pendeta. Waktu itu. Saya pergi sekolah konseling. Kenapa? Saya tahu jabatan kepenggembalaan saya tergantikan. Tapi panggilan kesuamian saya tidak tergantikan. Saudara, ini satu panggilan yang sangat istimewa. Yang kelima, saudara, rumah itu seperti universitas. Suatu pusat pendidikan di mana kita menanamkan nilai-nilai, kehadiran, teladan, karya, iman kepada anak-anak kita. Ini juga nggak bisa digantikan oleh guru sekolah minggu atau pendeta. Nggak bisa, ini fungsi daripada orang tua. Untuk mengajarkan nilai-nilai, keyakinan, tujuan hidup, cita-cita. Hubungan kita sebagai suami istri, itu seperti buku yang dibaca anak-anak. Buku perkawinan kita. Seperti sinetron yang ditonton setiap hari. Yang suatu hari dia akan warisi dari kita. Dan waktu dia menikah, dia akan meniru sebagian besar emosi, perilaku, sikap, tindakan, komunikasi dari kita ayah dan ibunya. Tidak banyak yang tahu waktu resepsi pernikahan atau pemberkatan pernikahan. Dengan megah musik. Teng, teng, tereng. Saudara, itu bukan sekedar pemberkatan. Itu acara wisuda. Anak laki kita lulus jadi suami. Dan yang perempuan lulus jadi istri.
Pernikahan itu adalah suatu upacara wisuda di mana kita melepaskan anak kita lulus, siap menjadi suami dan istri. Saudara bayangkan, kenapa Paulus mengatakan keluarga itu suatu misteri, suatu rahasia yang ajaib dalam Efesus pasal yang kelima. Karena di sanalah Tuhan mengizinkan kita melahirkan keluarga-keluarga baru. Saudara pernah memikirkan itu? Mungkin kita senang dapat cucu. Tapi seberapa kualitas anak-anak kita menikah, itu tergantung pernikahan kita. Pernikahan kita sehat, dia juga warisi sehat. Emosi kita sebagai ibu sehat, dia juga oke. Kalau fungsi-fungsi keayaan kita bagus, dia juga tiru. Like father, like son, like mother, like daughter. Jadi di rumahlah anak mengenal yang namanya konsep Tuhan. Waktu saya sekolah minggu, saya paling jengkel ketika guru sekolah minggu bilang begini. Saya masih, sekolah minggu yang menjelang remaja lah. Adik-adik, kata guru sekolah minggu kami. Tuhan Yesus itu sayang sama kita. Seperti bapak kalian sayang sama kalian. Bapakku kan gak sayang sama aku. Kan tukang mabok, tukang judi. Dalam hati saya, bapak siapa itu? Saya gue temanku. Bapakmu sayang gak sama kau? Enggak, bapakku juga. Bapak siapa itu? Anak-anak gak mengerti konsep abstrak. Dia hanya mengerti konsep konkret. Disayang bapak. Lah, seperti Tuhan Yesus sayang sama kita seperti anaknya. Saya gak mengerti itu konsep. Bagaimana anak kita mengerti tentang konsep Tuhan Maha Hadir? Saudara bisa bayangkan anak-anak remaja kita sekarang banyak anxiety, cemas, gak bisa tidur, ketakutan. Lalu Anda sebagai ibu menghibur, nah kan Tuhan ada, kok kamu takut? Tuhan kan abstrak, gak bisa dia lihat, gak bisa dia raba, dia gak bisa rasa. Yang biar dia bisa rasa adalah papanya, mamanya hadir. Ini mamanya gak hadir, mamanya sibuk. Malah Maha hadir di mana-mana, di kolom sana dia hadir, di rayon sini dia hadir, di gereja dia hadir, di rumah dia tidak hadir. Bagaimana anak kita mengerti konsep Tuhan Maha Hadir, sementara mamanya gak hadir? Gak bisa, saudara-saudara. Gak bisa. Anak laki kita penakut, gak berani mau coba, takut gagal, takut ini, gak bisa mimpin. Kita bilang, nak kan Tuhan Maha Kuasa. Tuhan bisa bantu, Tuhan bisa pimpin kamu nanti, jangan takut. Bagaimana dia mengerti Tuhan memimpin? Bapaknya tak pernah memimpin di rumah. Tidak ada jiwa leadership yang ditampakkan bapaknya sama dia. Yang kalau dia tanya, Pak aku ada masalah ini, gimana Pak? Tanya mamamu, ya ilah, apa-apa, tanya mamamu. Ayah itu representasi Allah di rumah. Kalau ayah tidak hadir, banyak masalah anak-anak kita. Dan saya sudah merasakan anak saya adalah korban dari ayah yang tidak hadir. Pulanglah ke rumah, bapak-bapak. Kembalilah. Kalau Martin Luther bilang, kembali ke Alkitab, back to your Bible. Saya malam ini menyerukan, pulang ke rumah. Lebih sering, lebih hadir sama anak-anak. Bukan memberi nasihat, hadir. Kita mudah diakses. Ayah mertua saya mengagumkan. Kalau anak-anaknya bilang, Pak sepedaku rusak. Ayah mertua saya jawabnya begini, tenang nanti bapak bereskan. Dia bereskan saudara-saudara. Saya sengaja cari kantor ruang konseling dekat rumah. Saya bilang sama anak saya waktu dia masih kecil. Kalau kamu perlu bapak, ketok kantor bapak. Nanti saya bicara sama kamu sebentar. Tapi sayang setelah anak saya SMP,
Saya sibuk dan kemudian hilang dari rumah. Lukas 15 cerita tentang anak yang hilang. Cerita Julianto adalah ayah yang hilang. Lebih banyak zaman ini bapak yang hilang daripada anak yang hilang. Halo? Iya. Ayah yang tidak bisa dirasakan kehadiran oleh anaknya. Sampai seorang pendeta yang sangat terkenal di Amerika. Dia menulis satu buku, judulnya spektakuler. Ayah yang tidak pernah ku kenal. Sementara bapaknya sangat terkenal di seluruh dunia. Saudara, jadi anak yang dibesarkan dengan kasih sayang itu jauh lebih mudah mengenali Tuhan di masa dewasanya. Kata James Fowler. Kenapa anak-anak jadi segan ke gereja? Segan berdoa, membaca Alkitab. Karena konsepnya tentang Tuhan telah dihambat oleh orang tuanya. Contoh ya. Coba ibu-ibu, bapak-bapak coba ingat. Kalau kita lagi sakit, lagi susah, lagi bangkrut, doa kita tentang anak tidak dijawab Tuhan. Kadang-kadang ada perasaan begini dalam diri kita. Apa Tuhan dosaku? Aku lagi dihukum ya. Tuhan lagi marah ya sama aku. Pernah gak gitu ya? Lagi kita bermasalah gitu, Tuhan apa dosa saya? Kita tuh merasa seperti lagi dihukum Tuhan. Itu konsep dari mana? Itu konsep pengalaman kita dengan orang tua kita. Yang dulu waktu kita kecil, salah dihukum. Akhirnya kita melihat Allah yang Bapa itu seperti Bapak kita yang tukang-tukang hukum. Saya juga waktu anak saya ateis, berdoa dia supaya tidak candu game. Saya juga kadang-kadang ngerasa gitu, Tuhan apa dosa saya? Halo? Pernah begitu? Pernah kan? Iya. Jadi saudara, parenting itu adalah pintu mengenalkan Tuhan pada anak-anak kita. Yang keenam, ini tadi sudah, ya yang ketujuh sekarang. Saudara, keluarga itu adalah sumber berkat Tuhan. Banyak orang mencari berkat di gereja, salah. Mazmur 133 mengatakan dalam keluarga yang rukun, berkat Tuhan turun. Jadi Tuhan memberkati kita itu di dalam dan melalui keluarga. Thank you. Saya bukan di gereja. Gereja adalah tempat kita berbagi berkat yang sudah kita dapat di rumah, di keluarga. Jangan dibalik, saudara-saudara. Karena di rumahlah kita mengalami namanya kehadiran Tuhan. Penerimaan, pengampunan. Kita bisa bercanda gurau dengan papa mama kita. Itulah cara Tuhan hadir. Yang saya bilang tadi, anak akan merasakan kehadiran Tuhan karena papa mamanya hadir. Anak-anak mengerti Tuhan pemaaf karena papa mamanya pemaaf. Dia merasa diterima Tuhan karena papa mamanya menerima dia apa adanya. Dia tidak dihakimi, tidak dibedakan, tidak dibandingkan. Jadi saudara bisa bayangkan rumah itu tempat kita bertemu dengan Tuhan. Setidak-tidaknya 10 jam atau lebih kita bersama anak-anak di rumah. Setiap hari di gereja paling 2 kali seminggu 2 jam. Jadi Tuhan memberkati kita di dalam dan melalui keluarga. Tolong kalimat ini ingat baik-baik. Nah, sebagai penutup, saya juga tadi pagi menyampaikan satu topik secara panjang lebar. Bahwa kalau pernikahan kita bermasalah, keluarga kita sekarang dalam kondisi yang tidak begitu baik. Tidak begitu sehat, rusak. Apakah sudah bercerai atau nyaris bercerai atau perceraian emosi, mengalami emotional divorce. Itu pun saudara-saudara bisa kita nikmati. Bukan kita benarkan, kita tidak setuju dengan kondisi kita. Tapi kita bisa menikmati dan menghayati Tuhan dalam pernikahan kita yang sedang tidak begitu baik.
Karena pernikahan itu ada musimnya. Kita aja yang tidak pandai merawat. Saudara bisa bayangkan nggak? Waktu pernikahan kita 0 sampai 2 tahun. Bulan madu rasanya. Young love. 2 sampai 5. Mulai mata kita terbuka, lihat kelemahan pasangan kita. 5 sampai 10. 10 sampai 15. 15 sampai 25. Apa yang terjadi? Kita nggak bikin apa-apa dengan pernikahan kita. Begitu aja terus. Nggak nambah baca buku, nggak nambah belajar, nggak nambah dewasa. Makanya goncangan sangat besar. Sementara di kantor kita nambah ini, di gelar kita nambah gelar, nambah jabatan pelayanan di gereja. Di rumah perkawinan kita begitu-begitu aja. Paham Bapak Ibu maksud saya? Bukan hanya nggak pernah ditune up, bukan hanya tidak pernah marital check up, tapi kita nggak bikin apa-apa untuk perkawinan itu. Maka terjadi krisis. Hubungan seks kita begitu-begitu aja. Layanan makan untuk suami begitu-begitu aja. Liburan kita begitu-begitu aja. Enggak ada sesuatu yang kita rencanakan bagaimana keluarga ini menjadi lebih berwarna. Lebih menarik untuk kita nikmati. Kita rayakan. Nah itu sebabnya krisis datang. Coba saya tanya, Anda punya ada agenda keluarga enggak di HP? Hari apa dengan pasanganmu? Hari apa dengan anakmu? Ada enggak di kalender? Semua kan rencana kerja kan? Ya, halo? Ada rencana gereja. Oh ini rayon, ini rapat majelis, ini persiapan hari Minggu, rapat di kantor. Waktu sama anak khusus ada nggak di HP? Ini contoh bahwa kita tidak menyediakan, kita hanya bisa menyisakan waktu untuk keluarga kita. Ma, nanti aku, ini ya Ma, ya nanti kalau ada waktu. Kan begitu jawaban kita sama anak kita, nanti lihat-lihat. Sementara bunyi telepon bapak, kantor bapaknya telepon. Pak, ini kita mau closing nih Pak, bisnis kita. Bapaknya langsung jawab, oh oke, saya meluncur. Ih tadi anaknya minta ke Gramedia aja bapaknya gak mau. Saya segera meluncur, segera, sekarang juga. Anaknya pahit hati. Oh kalau untuk kerja, waktumu meluncur, segera. Untuk aku, tunggu. Dia bilang dalam hatinya, tunggu kau tua. Saya nggak ngancam. Ini realita. Apa yang kita tabur, kita tuai. Mulai kita tua pensiun, anak kita udah menikah, punya cucu. Kita sakit, kita teleponlah anak kita. Miss call berkali-kali nggak dijawab. Kita WA. Bapak sakit, nak. Bisa nggak temani ke rumah sakit? Dia bilang, Pak aku sibuk. Nanti ku kirim supir ya, tenang aja Bapak. Mati kita. Itu juga yang kita lakukan. Bapak sibuk, nanti pergi sama supir ya, sama Mbak ya. Banyak orang tua yang kesepian di masa tuanya adalah orang-orang hebat di masa mudanya. Hati-hati juga kau sama istrimu, jangan kasar sekarang. Nanti istrimu kalau udah sakit, udah tua. Ma, tolong. Sebentar Pak, sabar. Saya nggak ngancam, ini realita. Apa yang kita tabur, kita tuai. Belum terlambat bapak-bapak, ajak istrimu libur akhir tahun ini. Kemana mah kita libur? Aku mulai berubah lah kata-kata Pak Julianto itu. Ibu-ibu kalau diajak sama suami gitu, ingatlah saya. Tuhan berkati Pak Julianto yang membuat suami saya berubah. Kami punya agenda, libur 2 kali setahun, sejak tahun 2004. Saya kalau ada undangan, saya bilang enggak. Saya libur sama keluarganya. Pak, 2 hari aja, keluarga Bapak, anak Bapak bawa, kami siapkan semuanya. Oke, kalau begitu bisa, 2 hari pelayanan, 4 hari libur. Begitu, saya tidak mau, ini jadwal keluarga saya ini, saya bilang lewat staf tentunya. Istri saya membantu memerahkan kalender merah supaya lebih merah. Dia bilang ini nggak boleh. Sesuai sekali lagi, kenapa bisa kita nikmati? Karena ada 4 alasan. Setelah ini kita tanya jawab, saya serahkan kepada
Well, pernikahan itu adalah suatu panggilan yang tadi saya sudah jelaskan. Setelah panggilan menerima Kristus dan dibaptis, panggilan berkeluarga adalah panggilan yang sangat penting. Panggilan menjadi suami, menjadi istri, dan panggilan keorangtuaan, menjadi ayah dan ibu, itu panggilan yang bukan hanya istimewa, tapi tidak tergantikan. Saya pernah diundang untuk pimpin seminar untuk ratusan pendeta di Kalimantan. Istri saya lihat kalender, Pak, waktu kau di Kalimantan itu aku rencana operasi. Boleh enggak kau enggak pergi? Oh, saya bilang boleh. Atas prinsip ini saya telepon panitia, saya bilang, Pak maaf, itu istri saya akan operasi. Saya akan cari ganti yang sama bagusnya sama saya. Oh jangan Pak, tunda aja. Nah kalau tunda boleh. Saya kan tidak mungkin. Saya minta Bapak tolong dong kau gantikan aku jaga istriku operasi. Itu tidak tergantikan Bapak-Bapak. Kalau saya pendeta berkhotbah ceramah, tergantikan. Di lembaga kami ada 100 pengajar. Sebagian besar sama kualitasnya dengan saya. Bahkan ada yang lebih baik. Tapi saya tidak akan minta orang lain menggantikan fungsi suami. Itu istimewa dan tidak tergantikan. Juga ini perjanjian antara kita dengan Tuhan, di depan gereja, di depan pendeta. Tapi ini covenant. Sifatnya mengikat. Walaupun sulit, kita ingat perjanjian ini. Kemarin saya bikin quotes di Instagram saya, ternyata banyak yang suka. Jangan lupa ya, follow Instagram saya ya. Julianto_Simanjuntak atau keluarga.kreatif. Saya bilang begini, perkawinan itu memang sulit. Kalau gampang namanya pertemanan. Iya kan, betul gak? Kalau kawan tidak cocok, ya kita tinggalkan. Kalau perkawinan kan gak bisa. Ya kita pertahankan. Tapi mempertahankan pernikahan sudah tidak bisa dengan cinta. Cinta adalah alasan buruk dalam suatu perkawinan. Karena cinta itu datang dan pergi. Coba lihat aja. Pagi-pagi cinta, malam udah benci kita sama pasangan kita. Cinta itu datang dan pergi. Tapi komitmen itu adalah yang paling penting untuk menjaga perkawinan itu sampai selesai. Karena kita janji sama Tuhan. Yang ketiga, perkawinan itu suatu testimoni, suatu kesaksian yang bisa dilihat, diraba, rasakan oleh anak-anak kita, oleh orang-orang di sekitar kita. Itu sebabnya saya beberapa kali mengambil cuti dari pelayanan dari pekerjaan saya untuk memperbaiki hubungan saya sama istri saya. Saya pernah cuti 4 tahun, saya sekolah 4 tahun mengambil 2 master, 96 sampai 2000. Saya pernah beberapa tahun, 4 tahun menemani anak saya di Salatiga, mengurangi agenda saya yang saya bilang 100 kali setahun saya tolak untuk bisa memperbaiki hubungan saya sama anak saya. Untuk apa saya menjadi pembicara terkenal, pengajar terkenal? Keluarga saya bermasalah dan saya tidak lakukan apa-apa untuk pernikahan saya. Mahal. Ini satu kesaksian. Sampai saya bilang sama anak saya, kalau perlu Bapak berhenti karir Bapak sebagai konselor untuk menemani kamu. Anak saya bilang, jangan Pak, aku coba perbaiki diri. Terakhir, ini warisan. Legacy. Bukan hanya rumah, uang. Deposito, emas, bukan. Warisan terbaik yang bisa kita berikan sama anak kita adalah pernikahan yang sehat atau pernikahan yang bertahan. Saya tutup dengan cerita. Ibu saya mengumpulkan kami tahun 83, 7 anaknya, laki semua. Saya nomor 6. Abang saya nomor 1 namanya, Joni, kau Albert, ya kan, Helman, Jerry, Tinus, Julianto, Whitner. Lihat mama. Apapun yang Bapak kalian lakukan, kalian tahu kan Bapak mau tukang mabuk. Akan kujaga dia sampai aku mati. Jadi jangan ada yang menceraikan istri kalian ya.
Ini pesan yang mama saya sampaikan dan saya tidak pernah lupakan. Dan inilah warisannya untuk kami. Tidak ada warisan apapun dari papa mama waktu mereka meninggal. Dia temani papa saya di rumah sakit 20 bulan. Lalu meninggal dunia. Bahkan mama saya meninggal 1 minggu sebelum papa saya meninggal. Pernikahan itu adalah suatu warisan yang akan diwariskan oleh anak-anak dari generasi ke generasi. Jadi ada 4, tolong kembali kepada PowerPoint-nya. Jadi panggilan, suatu perjanjian, covenant, suatu kesaksian, testimoni, dan suatu warisan yang kita akan legacy kepada anak dan anak legacy kepada cucu. Ini pelajaran yang sangat mahal dari kitab suci. Dan kami mengundang saudara bisa melihat ada program yang kami buat yang diciptakan untuk awam belajar counseling. Dan kami bersyukur ini program bersertifikasi konselor yang hanya sekali seminggu. Saudara kalau tertarik menolong diri sendiri dan menolong orang lain, saudara pikirkan untuk mengikuti training untuk belajar program sertifikat counseling. Saya senang menyampaikan ini karena saya tahu sebagian besar klien kami pulih karena mereka juga belajar counseling. Bukan hanya karena counseling, karena mereka di sini bisa bertemu belasan dan puluhan psikolog dan konselor selama belajar di tempat kami. Lebih daripada 25 konselor dan psikolog. Dan kalau Bapak Ibu punya anak remaja 13 sampai 22 tahun. Ini saya bilang Moze anak kami, dia menjadi pembicaranya. Dia sangat baik menjadi seorang pembicara untuk kaum muda. Dia membagikan pengalamannya sebagai seorang ateis, sebagai seorang pecandu game, sebagai seorang yang prestasi akademisnya tidak baik. Tapi dia bisa berjuang dan bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Dan bisa survive sebagai seorang Asperger. Satu pergumulan yang sangat sulit yang kami jalani bersama-sama. Tuhan berkati dan saya senang sekali bisa membagikan satu topik ini. Terima kasih, Tuhan berkati.